Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran daring. Kali ini kita sampai pada bab 3, akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah diterima. Lebih dari itu, semoga apapun yang pelajaran kali ini disampaikan oleh saya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini peta konsepnya. Kemudian berikut pengertian akuntansi. Akuntansi menurut Carl Warren dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Accounting, Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association A3, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Itu akuntansi. Sehingga tidak jarang ada yang mengatakan akuntansi itu adalah seni tulis-menulis. Sehingga kalau kalian benar-benar pelajari dengan baik, nggak ada yang sulit buat akuntansi. Karena intinya adalah seni. Siapa pemakai informasi akuntansi? Pemakai atau pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, internal dan eksternal. Nah, siapakah yang masuk internal dan siapakah yang masuk eksternal? Berikut lanjutannya. Pemakai informasi akuntansi, para pemakai informasi akuntansi pengguna internal. Internal berarti dari dalam. Pertama, pimpinan perusahaan. Direktur, manajer, kepala bagian, ini masuk internal. Jadi direktur pada perusahaan itu, manajer pada perusahaan itu, kepala bagian di perusahaan itu namanya internal. Itu yang juga menggunakan informasi akuntansi dari dalam. Sedangkan yang pengguna eksternal, kreditor, pemilik perusahaan, pemegang saham atau investor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Kita ulang. Terus apa tujuannya yang internal? Kenapa harus mengetahui informasi akuntansi? Contoh, sekarang direktur ingin tahu posisi keuangan saat ini lagi defisit atau surplus. Kalau sekiranya defisit, nah ini ada nanti akan diambil langkah-langkah agar tidak sampai mencapai kebangkrutan. Begitu juga untuk manajer, kepala bagian, dan seterusnya. Beda dengan yang dari eksternal, kreditor. Kalau diperkirakan perusahaan ini akan bangkrut, maka seorang kreditor, pemberi pinjaman, tidak mungkin memberikan pinjaman berikutnya kalau sudah terancam akan bangkrut. Yang kedua, pemilik perusahaan juga evaluasi. Loh, ini kenapa kok sampai mau bangkrut? Kenapa kok sampai terjadi defisit? Dan seterusnya. Investor pun juga gitu, tidak mungkin memberikan investasinya kalau sudah lihat laporan keuangannya, informasi akuntansinya yang dimaksud. Nah, ini mengkhawatirkan, tidak mungkin berikan investasi pada perusahaan itu. Begitu juga pemerintah akan narik apa? Surat izin usahanya akan dicabut kalau nanti justru merusaklah, katakan begitu. Maaf, kalau sekiranya hasil perusahaan ini mengalami kebangkrutan yang bisa mengakibatkan nanti ya nasibnya karyawan dan seterusnya, termasuk pelanggan dan juga masyarakat. Kualitas informasi akuntansi. Kualitasnya pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Ya, manfaat dan biaya. Manfaatnya informasi itu untuk apa? Ya, dapat dipahami, berarti jelas, relevan, dapat dipercaya, akurat ya. Nilai prediksinya pas, umpan balik, tepat waktu, dan seterusnya. Ini kualitas informasi akuntansi. Jadi kalau ada informasi akuntansi, katakan laporan keuangan bulat, ya nggak bisa. Relevan itu cocok. Dapat dipercaya berarti laporan itu, informasi yang ada itu akurat, benar-benar valid ya.
Prinsip dasar akuntansi. Konsep entitas usaha. Konsep entitas usaha itu penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Itu yang dimaksud dengan entitas usaha. Jadi, saya ulangi, konsep entitas usaha ini penting karena apa? Membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi ada pembatasan-pembatasan. Sedangkan yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya itu konsep objektivitas. Objektif, gak dibuat-buat. Yang kedua, konsep unit pengukuran. Nah, jadi ada semacam ukurannya lah gitu. Kalau loh, ini layak apa enggak? Kalau enggak layak ya enggak bisa. Bidang akuntansi. Bidang akuntansi. Ada akuntansi keuangan, ada auditing, ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen, anggaran, perpajakan, sistem akuntansi pemerintah dan pendidikan. Itu bidang-bidang akuntansi. Sekarang profesi akuntan. Ada akuntan perusahaan, ada akuntan pabrik, ada akuntan pendidik, dan ada akuntan pemerintah. Coba saya ulang. Profesi akuntan itu keahlian ya, soal keahlian. Akuntan perusahaan internal ya. Jadi akuntan perusahaan itu orang yang ditunjuk dan punya kemampuan di perusahaan itu untuk untuk membidangi bidang akuntan itu tadi. Jadi makanya dikatakan internal. Kalau toh ada kekurangannya, dia tidak akan menyebarluaskan keluar. Dia akan memperbaiki agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Akuntan pabrik, nah ini umum. Akuntan pabrik ini ya sangat netral. Biasanya ini kalau pemilik saham, pemilik usaha, kok perusahaannya kok seolah-olah mau bangkrut, manggilkan, ada apa dengan laporan keuangan ya akuntansi perusahaan saya? Panggilkan akuntan pabrik, dia akan memberikan jawaban sejujur-jujurnya. Ya, kalau baik dikatakan baik, jelek dikatakan jelek, gitu. Begitu juga akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini ya guru ya, termasuk saya ini adalah akuntan pendidik. Akuntan pemerintah ini orang yang ditunjuk dan punya keahlian dalam bidang akuntansi pemerintahan, sehingga ini biasanya untuk menjadi auditor ya. Menjadi auditor pada perusahaan-perusahaan pemerintah, pada instansi pemerintah, sehingga kalau terjadi penyalahgunaan, korupsi dan sebagainya akan ketahuan. Karena nanti kalau sudah semacam diperiksa lah oleh akuntan dari pemerintah itu tadi. Etika profesi akuntan. Pertama, menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Etika itu tingkah laku. Sekecil apapun dia akan hindari etika profesi akuntan, tingkah laku, tata krama seorang akuntan. Pertama, menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Dia tidak akan melanggar tata susila, tingkah laku yang sekiranya katakan menyalahi lah aturan, dia akan hindari walaupun sekecil apapun. Yang kedua, menekankan pada reputasi jangka panjang. Reputasi jangka panjang ini dijaga betul sebagai seorang akuntan. Reputasinya ke depannya agar dia tetap bisa dipercaya, sehingga dia akan bekerja secara benar-benar objektif. Yang ketiga, siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Ya, katakan bisa jadi ya orang jujur itu kan biasanya nggak disukai. Orang jujur itu ada istilah orang Jawa bilang jujur hancur. Sebenarnya enggak juga. Jujur, kalau kita ngomong konsep Islam, berbuatlah kamu jujur. Berbuat jujurlah kamu. Karena kejujuran akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan mengarahkanmu ke surga. Ya, itu konsep menurut agama.
Mari kita jujur. Walaupun ibaratnya memegang bara api di tangan. Bara api di tangan gimana? Api kita lepaskan akan membakar alam sekeliling kita, lingkungan sekeliling kita. Api dipegang akan membakar tangan kita. Kalau kita mampu memegangnya sekalipun panas, maka akan selamatlah yang lainnya. Dengan kata lain, kejujuran bisa menyelamatkan orang banyak. Tapi ketidakjujuran akan menghancurkan. Jadi sampai negara mengalami kebangkrutan, negara mengalami defisit anggaran, itu tidak lain adalah ulah dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan korupsi dan sebagainya. Naudzubillah, jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang berbuat seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Itulah anak-anak, tidak terlalu banyak, pelajari dengan baik. Mungkin anak-anak tidak hanya dari apa yang Pak Guru sampaikan, bisa kalian, kalau pelajaran itu bisa anak-anak, pengetahuan, pelajaran bisa diambil dari Google dan sebagainya, bisa dibaca, bisa dipelajari. Yang nggak bisa diterapkan di era daring ini hanya satu, pendidikan. Apa pendidikan, Pak? Kalau kalian pelajaran bisa disampaikan secara daring, bisa anak-anak download di Google, bisa anak-anak belajar di buku-buku dan seterusnya. Satu yang tidak bisa kalian dapat yaitu keteladanan seorang guru yang disebut dengan pendidikan. Makanya mudah-mudahan kondisi seperti ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali, belajar bersama. Insya Allah disitulah yang akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah, karena anak-anak bisa langsung menerima ilmu dari guru, lebih dari itu mendapatkan pendidikan keteladanan setiap hari dari Bapak Ibu guru kalian. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Mungkin setelah ini ada tugas-tugas yang berkaitan dengan bab 3, akuntansi sebagai sistem informasi. Silahkan kalian belajar dari apa yang sudah saya sampaikan secara singkat. Kalian tambah pengetahuan melalui download ataupun membaca banyak buku literasi yang berkaitan dengan masalah akuntansi sebagai sistem informasi. Kiranya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.